Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah konseling Islami. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kode etik, kemudian azas juga prinsip dari pelayanan konseling. Kita buka kesempatan ini dengan berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, pada kesempatan kali ini materi akan saya buka dengan menjelaskan terkait dengan kode etik pelayanan konseling. Nah, hal ini perlu diketahui bersama karena mengingat kode etik itu yang dimaksud adalah memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional. Ya, jadi ketika seseorang itu menjadi seorang konselor, ya minimal saya dan panjenengan itu bisa menjadi konselor untuk diri sendiri dan keluarga kita, minimal itu. Sehingga menjadi konselor yang baik itu harus memperhatikan beberapa etika atau paling tidak kalau ini menjadi sebuah profesi, harus memperhatikan kode etik yang harus diperhatikan sebagai seorang konselor sehingga konselor menjadi seorang konselor yang profesional. Nah, diantaranya sebagai seorang konselor itu harus memiliki kesadaran dan komitmen. Komitmen itu berupa apa? Paling tidak menampilkan keutuhan pribadi konselor yang memiliki satu, keimanan dan ketakwaan. Karena kalau seseorang itu menjadi seorang konselor kemudian dibekali dengan iman dan takwa, tentu apa yang disampaikan itu tidak keluar dari jalur syariat yang ada. Terutama karena mata kuliah kita adalah konseling Islami, apa yang disampaikan oleh konselor itu bertujuan untuk demi kemaslahatan bersama. Jadi tidak merugikan kepada sesama, tidak merugikan klien dan seterusnya. Kemudian pribadi yang seperti apa lagi yang dibutuhkan selain keimanan dan ketakwaan? Pribadi seterusnya adalah memiliki kepribadian yang tulus, yang hangat, yang respect begitu. Sehingga kalau kita sebagai seorang konselor kemudian menghadapi klien dengan kasus apapun yang dihadapi klien, kalau kita memiliki niat yang tulus, kemudian memiliki kepribadian yang hangat, respect, tentu nanti kita dalam memberikan pelayanan pun lebih memudahkan bagaimana permasalahan itu agar bisa terselesaikan. Jadi tidak didasari dengan emosi atau kemudian memiliki pendendam, itu tidak. Jadi di samping kita memiliki dasar keimanan dan ketakwaan dalam diri pribadi kita sebagai seorang konselor, kita memiliki hati yang tulus mata-mata untuk memberikan bantuan pelayanan agar bagaimana orang yang memiliki permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Kita memiliki jiwa yang hangat, tidak memojokkan, tidak mendiskriminasi dan seterusnya. Kita respect ya, kita menunjukkan kepedulian kita untuk membantu kepada sesama. Ini sangat diperlukan dalam pribadi seorang konselor. Berikutnya adalah menjadi seorang konselor selain yang kita sebutkan tadi, kita harus mampu meyakinkan klien ya, meyakinkan dalam hal ini meyakinkan karena tujuan dari konseling yang sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, kita membantu memberikan pelayanan kepada klien agar dia itu paling tidak mampu mengembangkan dirinya sendiri. Ya, jadi mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita meyakinkan bahwasanya manusia itu memang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kekurangan yang dimiliki oleh klien itu bisa ditutupi dengan kelebihan yang mereka miliki gitu. Jadi sebetulnya masalah apapun yang dihadapi oleh klien itu sebetulnya yang mampu menyelesaikan masalah itu adalah si klien itu sendiri. Maka seorang konselor harus meyakinkan klien agar memiliki jiwa yang optimis ya. Jadi meyakinkan klien agar memiliki keyakinan yang optimis, tidak pesimis begitu, sehingga akan lebih memudahkan bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan. Kemudian di samping itu seorang konselor harus memiliki empati ya. Empati di sini sangat berguna dalam proses pelayanan konseling, sehingga nanti dalam hal pelayanan itu kemudian tumbuh kepedulian yang tinggi kepada klien yang kita hadapi, kemudian memiliki integritas dan toleran dan juga memiliki pikiran positif. Jadi sangat tidak dianjurkan ketika seorang konselor itu selalu memiliki pikiran yang negatif, itu nanti akan berdampak pada proses pelayanan konselingnya. Kira-kira itu diantara kode etik yang dimaksud
dalam hal pelayanan konseling, sehingga hal-hal yang semacam ini harus ada dalam jiwa kita. Sehingga terlepas apakah nanti jenengan itu menjadi konsultan atau tidak, ketika kepribadian yang sudah saya sebutkan tadi ada dalam jiwa seseorang, insya Allah permasalahan apapun yang dihadapi oleh diri kita sendiri atau permasalahan apapun yang dihadapi oleh klien yang kita hadapi, klien itu bisa jadi anak kita sendiri, saudara kita sendiri, orang tua kita sendiri. Ketika kepribadian ini ada dalam diri kita, insya Allah segala permasalahan apapun yang kita hadapi nanti bisa terselesaikan. Berikutnya adalah terkait dengan asas bimbingan dan konseling, ya. Kita bicara mengenai asas itu apa? Asas itu merupakan dasar. Jadi dasar ketika kita melakukan bimbingan dan konseling itu ada banyak, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Di antaranya ada kerahasiaan, kesukarelaan, dan seterusnya sampai 12 itu akan kita sampaikan satu persatu. Ini merupakan asas yang paling mendasar dalam melakukan bimbingan dan konseling yang harus difahami bersama. Akan kita lanjutkan materinya terkait dengan asas bimbingan dan konseling. Bahwasanya bicara asas bimbingan dan konseling itu merupakan jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Jika salah satu di antara asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling ini akan berjalan tidak mulus, akan tersendat-sendat, bahkan proses layanan konseling ini akan terhenti. Oleh karena itu, apa yang akan saya sampaikan ini harus diperhatikan dengan baik, ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan itu apa? Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien. Dalam ini karena panjenengan mahasiswa hukum, kita ngomongnya klien, bukan peserta didik. Saya ulangi lagi, asas kerahasiaan itu adalah asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan dari klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Intinya begini, menjadi seorang konsultan, menjadi psikolog, dan seterusnya, ketika ada klien yang mengunjungi kepada kita, kemudian mereka menjadi salah satu klien kita harus mampu menahan diri untuk tidak sampai menjadikan data dari klien itu sebagai konsumsi publik. Maka monggo diperhatikan, ya, dari teman-teman artis kita ketika mereka bersinggungan dengan psikolog, seorang psikolog itu harus mampu ketika dicecar pertanyaan seperti apapun oleh wartawan, ketika yang ditanyakan adalah terkait dengan data dari si klien, ini harus mampu menjalankan asas kerahasiaan. Jadi tidak boleh dibuka secara belak-belakan ketika itu menyangkut data pribadi dari si klien, kecuali ketika memang yang bersangkutan itu memperkenankan hal itu dibuka di hadapan publik, kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal ini seorang konselor itu berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Jadi intinya menjadi konselor itu harus mampu menjadi pendengar yang baik. Dalam tanda kutip tidak ember terhadap apapun yang sudah disampaikan klien kepada kita. Jadi tidak menjadi konsumsi publik. Ini menjadi rahasia bersama, ini menjadi rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Jadi tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Ketika seorang konselor mampu menjalankan asas kerahasiaan ini, insya Allah nanti banyak klien yang kemudian percaya, ya, mempercayakan segala masalah yang dihadapi kepada seorang konselor tersebut. Tetapi ketika ada seorang konselor itu yang terbiasa membuka aib data klien ke publik, itu tentu orang sudah bisa memahami bahwasanya konselor ini kurang baik ketika dimintai fasilitasi dalam hal layanan dan konseling. Itu yang pertama yang harus dipahami bersama. Jadi menjadi pendengar yang baik itu ya gampang-gampang susah begitu. Agar bagaimana sebaik atau sejelek apapun data dari klien itu pokoknya ditelan sendiri, tidak boleh menjadi bahan konsumsi publik. Kemudian yang kedua,
Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini maksudnya adalah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Jadi artinya begini, ketika seorang konselor itu mendampingi klien, jangan sampai si konselor itu memaksakan aktivitas apapun untuk misalkan dalam proses pelayanan itu tidak boleh ada paksaan, agar bagaimana proses layanan itu berjalan mengalir begitu saja sehingga masalah ini selesai tanpa harus ada yang merasa tertekan, merasa terbebani begitu. Sehingga bagaimana caranya seorang konselor itu mampu mendampingi klien itu dengan mengalir tanpa harus ada paksaan, sehingga menjalani bimbingan konseling itu seorang klien menjadi fun gitu ya, menjadi enjoy dalam hal konselingnya. Jadi tidak memaksakan. Jadi misalkan ketika memang si klien itu memiliki masalah tertentu atau kasus yang hadapi tertentu, monggo hanya cukup didampingi, tidak perlu dipaksa. Jadi mengembangkan kesukarelaan agar bagaimana antara klien dengan konselor ini menjalannya secara natural. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada yang merasa terbebani begitu, sehingga nanti akan memudahkan proses layanan dan konseling. Ini sangat dibutuhkan ya pemahaman dari kedua belah pihak. Yang satunya jangan saling memaksa. Intinya adalah bagaimana proses layanan konseling ini berjalan apa adanya, tidak boleh ada proses pemaksaan. Ya pinter-pinternya seorang konselor gitu. Jadi sehingga nanti klien itu merasa nyaman dalam hal proses layanan konselingnya. Kemudian yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi asas yang menghendaki agar klien menjadi sasaran layanan itu mau bersifat terbuka, tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Jadi oleh karena itu dalam memberikan pelayanan konseling, dalam hal ini si klien harus memiliki jiwa yang terbuka. Jadi dalam menceritakan masalah apapun, seorang klien ini mampu memberikan informasi kepada konselor sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang diterima seperti itu. Sehingga nantinya ini kembali kepada seorang konselor. Ketika konselor itu mampu menjadi pendengar yang baik, saya pikir si klien itu pun akan secara terbuka menceritakan, memberikan informasi apapun yang dialami oleh klien. Jadi syaratnya adalah kode etik yang sudah saya sampaikan di awal tadi dijaga dengan baik. Memiliki jiwa yang hangat, memiliki ketulusan, itu dengan sendirinya saya pikir seorang klien mau terbuka begitu. Tapi kalau yang seorang konselor itu mohon maaf memiliki karakter yang judes, kemudian setiap tata tutur katanya kurang baik, ini tentu si klien juga akan tidak bisa, bahasa Jawanya nggak bisa los gitu dalam menyampaikan masalah yang dihadapi. Sehingga agar bagaimana ketika seorang klien itu berhadapan dengan konselor itu mampu secara terbuka menceritakan apapun yang dialami, apapun informasi yang dia peroleh itu secara terbuka, sehingga klien ini tidak kemudian berpura-pura dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam proses layanan konseling. Nah, ini kaitannya jenengan sebagai konselor juga tidak boleh menyalahkan klien. Ketika seorang klien itu tidak mau terbuka, kita harus introspeksi diri. Kenapa si klien ini kok susah sekali memberikan informasi apa adanya? Nah, ini kita kembalikan kepada diri kita. Apakah ada yang salah dari etika yang sudah kita berikan kepada klien? Barangkali sikap kita kurang hangat, kita kurang respect, sehingga si klien itu mungkin merasa cemas, merasa takut untuk menceritakan apapun yang dia alami kepada konselornya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan asas kegiatan. Nah, asas kegiatan yang dimaksud apa? Asas yang menghendaki agar klien itu menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan konseling. Nah, ini penting. Karena sebetulnya fungsi dari konselor itu hanyalah sifatnya mendampingi, memfasilitasi. Jadi agar bagaimana ketika memberikan pelayanan antara konselor memberikan pelayanan kepada klien, ini jangan sampai yang mendominasi kegiatan itu adalah si konselor. Karena ingat, tujuan awal kita itu adalah memberikan pendampingan layanan kepada
klien. Jadi klien inilah yang tujuannya agar kita kembangkan kepribadiannya agar nantinya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi ya sebetulnya yang berkewajiban menyelesaikan masalah itu bukan konselor, tetapi klien itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana caranya pada asas kegiatan ini klien itu yang justru harus terlibat aktif. Konselor sifatnya hanya mendampingi, melayani, memfasilitasi seperti itu. Sehingga nanti klien itu dapat aktif dalam setiap layanan yang diberikan kepadanya. Jadi istilah kata konselor itu hanya memberikan tuntunan saja. Oh, langkahnya ini plek begitu. Tapi yang aktif mendominasi kegiatan prosesnya itu harus klien itu gitu. Nah, ini sekali lagi butuh kerjasama yang apik antara konselor dan klien. Ketika konselor itu memberikan binaan-binaan, bimbingan-bimbingan yang sekiranya ini saya pikir klien juga akan melaksanakannya dengan senang hati, dengan terbuka dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah asas kemandirian. Asas kemandirian ini maksudnya ada apa? Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu klien sebagai sasaran bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri si klien itu mampu mengenali diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Ini sebagai saya sampaikan tadi. Jadi nyambung dengan penjelasan sebelumnya, tujuan dari konseling ini adalah agar bagaimana klien ini mampu mengembangkan dirinya. Sehingga konselor di sini bukan yang menyelesaikan masalah. Sekali lagi, yang harus menyelesaikan masalah itu adalah si klien itu sendiri. Maka dengan adanya proses konseling ini, bagaimana konselor itu mampu membantu klien agar memiliki kepribadian yang mandiri. Sehingga dengan adanya proses konseling ini, ke depan diharapkan klien ini mampu mengambil keputusan sendiri dengan proses-proses layanan yang sudah kita berikan, pada akhirnya nanti menjadikan individu klien yang mandiri, kemudian mampu mengambil keputusan, sehingga bisa mengenali dirinya sendiri, minimal bisa mengenali lingkungannya dan seperti itu. Sehingga nanti kedepannya menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, tidak tergantung ketika mau memutuskan permasalahan harus bergantung kepada yang lain, kepada konselornya, tidak. Jadi dengan adanya konseling ini, bagaimana caranya seorang klien itu mampu menjadi dirinya sendiri sehingga mampu memutuskan keputusan apapun terkait dengan masalah yang dihadapi. Baik, berikutnya adalah asas kekinian. Asas kekinian ini adalah asas yang menghendaki agar sasaran layanan bimbingan dan konseling, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh klien dalam kondisi sekarang. Jadi kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat klien di masa sekarang. Jadi seorang konselor itu harus mampu mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi. Yang dihadapi itu kan sekarang. Ketika yang dihadapi itu sekarang, seorang konselor itu harus mampu melihat apa yang terjadi di masa lampau dari yang dihadapi oleh klien. Taunya bagaimana, Bu? Seorang konselor, dia kan tidak mengalami apa yang dialami oleh klien. Makanya tadi butuh adanya asas keterbukaan antara keduanya. Jadi kalau ada keterbukaan si klien, ini nanti seorang konselor harusnya mampu membaca kenapa masalah ini muncul, ini kira-kira masa lalunya seperti apa, kemudian kira-kira dampaknya itu ke depan seperti apa. Maka dengan asas kekinian ini diharapkan seorang konselor itu mampu membantu si klien untuk mampu mengidentifikasi masalah yang ada. Jadi misalkan anak ini sekarang ini pemurung. Nah, kenapa dia itu menjadi pemurung? Itu kita harus tahu latar belakang sebelumnya. Apakah memang pemurungnya itu sejak dulu atau baru sekarang, dan kira-kira nanti ke depan itu apakah menjadi pemurung seterusnya atau bagaimana. Itu harus mampu mengidentifikasi masalah. Paling tidak si klien harus mampu mengenali dirinya sendiri. Kira-kira pemurung ini karena disebabkan oleh sebab tertentu ataukah memang bawaan genetik atau apa, itu nanti akan bisa diidentifikasi dengan adanya
keterbukaan antara klien dengan konselornya. Kira-kira seperti itu, sehingga dengan permasalahan bimbingan konseling ini nanti diharapkan kondisi masa lampau kemudian nanti di masa depan ini ada nggak impact-nya atau akibatnya atau dampak yang dihadapi sekarang. Mungkin dulunya periang, kok tiba-tiba sekarang ini. Nah, itu kan kemudian monggo diidentifikasi masalah yang dihadapi itu seperti apa. Baik, selanjutnya adalah asas kedinamisan. Maksudnya apa? Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan klien itu hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, ini artinya konselor itu sebetulnya harus up to date. Kalau dulu misalkan model kalau kita menghadapi peserta didik misalkan, dulu menghadapi anak yang malas belajar itu harus begini. Tetapi solusi-solusi yang ditawarkan oleh konselor itu harusnya juga mengikuti perkembangan zaman, ya, harus bersifat dinamis. Jadi berkembang, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masanya, disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Jadi seorang konselor itu memang harus kaya akan wacana sehingga asas kedinamisan ini nanti tepat sasaran, tepat guna, seperti itu. Sehingga bisa jadi masalah yang sama tapi sasaran yang berbeda itu nanti juga penanganannya juga akan berbeda. Maka harus menyesuaikan juga gitu. Kalau di dalam Islam kan juga kita mengenal taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan. Bahwasanya hukum itu bisa berubah seiring dengan berubahnya waktu dan tempat gitu. Jadi tidak bisa disamakan antara klien satu dengan yang lainnya. Jadi supaya tidak monoton begitu penyelesaian kasusnya. Jadi tergantung kepribadian si klien juga gitu. Jadi menyesuaikan. Baik, berikutnya adalah setelah asas kedinamisan, berikutnya adalah asas keterpaduan. Asas keterpaduan di sini adalah asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling itu baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Intinya begini, ketika kita menghadapi sebuah masalah, agar bagaimana pihak-pihak yang terkait itu tidak kontradiktif dalam memberikan solusi. Jadi bagaimana caranya ada keterpaduan, ya. Jadi layanan yang diberikan antara misalkan antara orang tua, antara lingkungan, antara konselor itu bagaimana aktivitas yang dijalani atau proses layanan yang dijalani itu tidak saling kontradiktif. Sehingga nanti supaya menghasilkan bimbingan yang sifatnya harmonis, terpadu, saling menunjang, begitu nanti akan segera selesai permasalahan yang dihadapi oleh klien itu. Sehingga nanti dalam hal ini kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam proses layanan ini menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Maka ini konselor juga begitu, tidak boleh hanya berdiam diri di kantor menunggu klien datang, tidak. Seorang konselor harus tahu klien itu lingkungannya seperti apa, orang-orang terdekatnya bagaimana. Jadi konselor bisa melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga nanti antara konselor dengan lingkungannya itu dalam memberikan proses layanan konseling terhadap klien itu nanti memiliki keterpaduan, saling menunjang sehingga terwujud keharmonisan dalam memberikan pelayanan. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan asas kenormatifan. Maksudnya apa? Asas yang menghendaki agar segenap layanan dan bimbingan itu didasarkan pada norma. Oke, ini sangat penting sekali gitu. Jadi utamanya karena mata kuliah kita adalah konseling Islami, asas ya, sesuatu yang paling mendasar yang dilakukan oleh seorang konselor dalam memberikan layanan konseling kepada klien itu tidak boleh melupakan asas kenormatifan. Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh klien, solusi-solusi atau proses-proses yang ditawarkan oleh konselor kepada klien itu tentu harus merujuk ya referensinya pada norma yang ada. Tidak boleh sampai memberikan layanan konseling yang sifatnya sangat bertentangan dengan norma, baik itu norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan seterusnya. Sehingga bagaimana pemberian layanan ini
sesuai dengan apa yang tertera di dalam agama. Ketika memang agamanya Islam, ya saran apapun yang diberikan, solusi apapun, tahapan-tahapan konseling apapun yang dilakukan itu tidak boleh sampai bertentangan dengan norma agama, norma hukum atau peraturan atau adat istiadat, tidak boleh bertentangan begitu. Sehingga semuanya nanti akan berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Ini paling penting ya. Jadi asas kenormatifan ini tidak boleh sampai melanggar koridor-koridor yang ada. Oke, berikutnya adalah asas keahlian. Asas keahlian ini adalah asas yang menghendaki agar layanan kegiatan konseling ini diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam memberikan layanan konseling. Ini betul ya. Jadi artinya ketika menjadi seorang konselor itu harus dibekali keilmuan yang cukup. Jadi jangan sampai seorang klien itu jatuh pada seorang konselor yang tidak profesional, bukan ahlinya. Ya, jadi dalam Al-Qur'an sendiri banyak, bertanyalah kepada ahlinya, gitu. Kalau panjenengan punya masalah, datanglah kepada orang yang tepat. Ketika panjenengan itu tidak datang kepada orang yang tepat, ya maka nanti malah justru memperunyam masalah yang jenengan hadapi. Tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah. Intinya seperti itu. Jadi bertanyalah kepada ahlinya. Jangan sampai kita mendatangi seorang konselor yang tidak profesional, tidak memahami permasalahan yang kita hadapi. Maka seorang klien pun ketika menentukan seorang konselor harus menjajaki terlebih dahulu si konselor ini, konsultan ini karakternya seperti apa dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah asas alih tangan kasus. Maksudnya apa? Asas yang menghendaki agar pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas suatu permasalahan kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Nah, ini jarang orang yang kemudian mengakui kelemahan. Seorang konselor itu barangkali jarang ya yang mengakui kelemahan dirinya. Hanya orang-orang yang profesional saja yang mau mengakui bahwasanya, mohon maaf, saya merasa tidak kompeten menyelesaikan masalah yang klien hadapi, maka saya sarankan, saya rekomendasikan datanglah ke siapa begitu. Ini butuh sikap yang bijaksana dari seorang konselor. Jika memang seorang konselor itu merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien, ya jangan memaksakan diri. Jadi alih tangan kasus itu sangat biasa dalam urusan proses konseling. Jadi merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, jangan dipaksakan. Nanti justru akan memperunyam masalah. Silahkan kalau memang merasa tidak mampu, dialihkan saja, direkomendasikan saja kepada yang lebih ahli. Kira-kira itu sikap yang paling bijak lah ya dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian yang terakhir, asas yang harus dimiliki dalam proses layanan konseling itu adalah asas tutwuri handayani. Artinya apa? Asas yang menghendaki agar pelayanan konseling itu secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi. Artinya mengayomi ini memberikan rasa nyaman gitu. Sudah, pokoknya kalau asas tutwuri handayani ini dimiliki oleh seorang konselor, insya Allah banyak klien yang datang kepada panjenengan. Karena klien itu kalau mendapati seorang konselor yang memiliki asas tutwuri handayani, itu si klien itu akan merasa aman. Ya, kalau sudah merasa aman, asas keterbukaan dapat dan seterusnya. Orang itu kalau sudah merasa nyaman, apapun diceritakan dengan apa adanya. Jadi mau blak-blakan gitu. Jadi meskipun itu sesuatu yang sekiranya janggal pasti akan disampaikan karena kalau orang itu sudah merasa nyaman, merasa mengayomi, apapun disampaikan tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut begitu sehingga di samping itu si konselor juga mengembangkan keteladanan. Jadi memberikan teladan yang baik sehingga tanpa disuruh pun seorang klien ketika melihat konselornya itu memberikan teladan yang baik, insya Allah juga akan mengikutinya gitu dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk maju. Jadi asas tutwuri handayani ini sebagai penutup dari asas yang harus dilaksanakan pada proses layanan konseling. Kita memiliki jiwa yang hangat. Sudah, ini masalah konseling Islami ini saya mohon monggo masing-masing berniat untuk menjadi seorang konselor minimal untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita. Kita bicara saudara itu saudara semuslim itu kan luar biasa.
Jadi ketika menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah. Ya, jadi paling tidak khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat baginya. Bermanfaat itu diantaranya paling tidak menjadi pendengar yang baik bagi saudara-saudara kita yang sedang ditimpa masalah, itu juga diperlukan begitu. Jenengan menjadi pendengar yang baik sehingga menerapkan asas kenormatifan, memberikan saran yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian memberikan teladan yang baik dan seterusnya. Kira-kira itu terkait dengan asas dalam bimbingan dan layanan konseling. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjut di penjelasan tema yang baik. Setelah kita bicara mengenai kode etik, kemudian bicara tentang asas, selanjutnya adalah bicara mengenai prinsip dalam bimbingan dan konseling. Jadi antara prinsip, asas, kode etik itu sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan, tetapi harus dijelaskan satu persatu. Pertama, mengenai prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Artinya apa? Prinsip yang dimaksud adalah melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Nah ini, menjadi seorang konselor itu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi mencari klien itu tidak boleh pilih-pilih. Kalau kliennya kaya diterima, kalau kliennya itu orang yang miskin tidak mau, jangan seperti itu. Jadi prinsip layanan itu harus mengayomi, melayani kepada sesama tanpa pandang bulu. Entah usianya berapa, jenis kelaminnya apa. Kalau panjenengan itu menjadi seorang konselor, ya harus mampu menerima objek sasaran yang ada. Jadi siapapun orang yang akan kita layani itu diterima dengan baik, seperti itu. Kemudian memperhatikan tahapan perkembangan. Jadi harus tahu betul siapa yang kita layani. Misalkan orang tua, ya harus tahu perkembangan orang tua itu psikologisnya seperti apa. Ketika klien kita itu anak-anak, juga harus mengetahui tahapan perkembangan. Oh, memang anak ini sedang mengalami fase apa. Nah, itu harus tahu begitu. Jadi harus memperhatikan tahapan sehingga proses-proses layanan konseling yang diberikan itu nanti tepat sasaran. Jadi tidak salah keputusan dalam proses pelayanan. Kemudian perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan. Artinya prinsipnya adalah kita memberikan perhatian yang tulus, karena pada dasarnya klien itu kan butuh pendampingan, butuh kepedulian dari kita. Jadi kalau kita sebagai seorang konselor itu tidak mampu memberikan perhatian, ya jangan jadi seorang konselor gitu. Jadi memberikan perhatian yang khusus kepada klien-klien yang sudah menjadi tanggungan kita. Kemudian berikutnya adalah prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu. Ini adalah objek sasarannya. Jadi menyangkut pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan maupun masyarakat. Jadi sekali lagi ini tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan di awal terhadap asas tadi. Seorang konselor harus tahu betul, ya, harus tahu betul kejiwaan dari kliennya, lingkungan dari kliennya, ya toh, sosiokultur yang melingkupi klien itu seperti apa harus tahu. Jadi bicaranya jangan normatif, harus kontekstual. Jadi harus kontekstual itu maksudnya adalah apa yang kita sampaikan kepada klien itu harus sesuai dengan keadaan diri si klien. Gak usah ngomong muluk-muluk begitu, wong yang kita hadapi itu modelnya begini kok gitu. Jadi menyangkut kondisi mental yang kita hadapi juga harus diperhatikan. Lingkungannya seperti apa, kebiasaan seharinya bagaimana, itu kita harus tahu. Caranya bagaimana, Bu? Ya, konselor harus pinter-pinter menggali informasi terkait dengan data klien gitu. Kemudian timbulnya masalah pada individu oleh karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Ini juga harus difahami sebagai seorang konselor. Jadi permasalahan ini timbul karena apa? Apakah dipengaruhi oleh adanya kesenjangan sosial atau kayak ekonomi atau budaya, sehingga nanti proses layanan yang kita berikan ini supaya tepat sasaran. Berikutnya adalah terkait dengan prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Artinya proses pelayanan konseling itu diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Ini sudah kita singgung di awal. Jadi kita sebagai seorang konselor jangan lupa, bukan kita yang menyelesaikan masalah, tetapi kita sifatnya hanya membantu, memfasilitasi agar nantinya klien yang kita dampingi itu mampu menjadi
individu-individu yang mandiri, mampu mengambil keputusan dan seterusnya, sehingga dia bisa mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian pengambilan putusan yang diambil klien itu hendaknya atas kemauan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita klien itu memaksakan, kita sebagai konselor itu memaksakan keputusan kepada klien. Jadi keputusan akhir apapun yang diambil oleh klien itu diupayakan itu adalah atas kemauan klien sendiri, bukan atas paksaan dari konselornya. Kemudian permasalahan individu yang dilayani oleh tenaga profesional itu relevan dengan permasalahan yang individu. Ini sudah saya sampaikan di awal. Jangan sampai kliennya masalahnya A, jenengan ngomongnya Z, jadi tidak nyambung. Ini prinsip yang seperti ini harus dipahami bersama. Kemudian perlu adanya kerjasama dengan personel, ya, pihak-pihak yang terkait, ya, sehingga nanti tidak adanya kontradiktif dalam proses pelayanan. Tadi sudah kita singgung. Kemudian yang terakhir adalah proses layanan bimbingan konseling itu melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan. Jadi intinya adalah agar bagaimana individu-individu atau klien yang sedang menjalani proses layanan ini terlibat aktif sehingga nanti tujuan dari konseling ini bisa tercapai. Baik, kira-kira itu materi terkait dengan etika, kemudian asas juga prinsip dalam layanan konseling, mudah-mudahan bisa difahami. Dengan adanya materi ini kita berharap saya dan panjenengan semua semuanya mampu menjadi pribadi-pribadi yang hangat, menjadi seorang konselor minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, dan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lagi. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.